Kan kan blank ya, maksudnya cuma dikasih termnya tuh A, B, C, D, E. Nah untuk terus merangkai menjadi sebuah konsep tuh gimana? Kalau tips and tricksnya, Cie. Kan kalian ikut kompetisi ini lumayan sering ya, beberapa kali gitu ya. Kalau menang itu dapat reward Oh. dari awal sampai sekarang ini. Apa sih yang udah didapat kalau di Binus? Halo Sobat Ruang Tamu Binus University, apa kabar? Selamat datang kembali di acara ini. Podcastnya anak-anak desain interior yang ngebahas dari project sampai ke pelajaran. Dari profesional, dari dosen, mahasiswa, mahasiswi, dan pokoknya semuanya deh. Oke, episode kali ini nih kita kedatangan tamu anak muda, mahasiswa, berbakat, kreatif, pokoknya luar biasa. Nggak pakai lama-lama, sekarang sudah ada mereka di samping gua. Namanya ada Mbak Fania dan Mbak Yeslin. Oke? Apa kabar nih guys? Halo Pak, baik. Halo, sehat-sehat aja? Sehat. Oke, sekarang kegiatan lagi apa? Sekarang kami lagi skripsi. Skripsi ya? Iya, skripsi. By the way, ini anak-anak Bina Nusantara University, Binus University, berarti tingkat terakhir ya? Iya, semester 8. Semester 8. Kenapa tadi aku bilang teman-teman ini berbahaya? Berbahaya. Karena memang berkarya di, selain sebagai mahasiswa juga kalian mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada di luaran ya? Iya, betul. Oke, sebelum ke sana kita cek background dulu ya. Ini emang asli dari Jakarta kah atau dari luar Jakarta kah? Gimana? Aku dulu ya. Siapa dulu? Fania dulu deh. Kalau aku dari Tangerang Selatan. Oh, di Tangsel. Ya. Oke. Kalau aku masih dekat-dekat kota Tangerang. Oh, Tangsel berarti mana? Bintaro. Bintaro. Sektor? Sektor 5. Oh, deket lah. Kalau Tangerang kamu di mana? Di Modern Land ya. Oh, Modern Land. Oh, oke. Nah, tadi kan kita bahas ikut kompetisi ya. Boleh disebut nggak? Ini kompetisi emang duo sebagai grup apa beda-beda. memang sendiri-sendiri? Oh, Ada yang beda-beda sendiri, ya? ada yang kelompok. Boleh deh kalau gitu coba ceritakan dari Mbak Fania. Kalau aku pertama kali ikut lomba namanya Baratika Competition dan itu desain retail. Desain retail. Iya, toko HP, toko elektronik itu ya. Iya, elektronik, Iya, jualan elektronik. kabel. Dan itu kelompok. Kebetulan kita kelompok. terpisah juga. Oh, beda kelompok juga, Iya, tapi ikutan juga. Tapi ikutan juga. Oh, oke. Yang ini mendesain apa? Kita sama desain toko HP itu. Toko HP. Iya. Nah, waktu dulu ngedesain toko HP itu, anggaplah. Terus kan membuat karyanya tuh awal-awal tuh gimana sih prosesnya? Karena waktu itu tim ya, jadi kayak yang susah tuh lebih ke ngegabungin ide kita. Oh, oke. Kalau idenya udah sejalan, sebenarnya bikin 3D itu udah lancar aja. Oh, idenya tuh apa tuh maksudnya? Jadi kayak kan pasti dari setiap lomba tuh dikasih brief ya. Kita baca briefnya dengan teliti, terus habis itu baru nanti kita diskusiin nih sama partner kita. Kita bahas konsepnya. Kalau misalkan udah cocok, kita bisa mulai 3D-nya. Oh, kamu juga gitu? Yes. Aku mirip-mirip sih, cuman waktu itu emang kalau aku lebih ke konsep, kalau temanku yang waktu itu dia kayak lebih ke detail-detailnya, karena emang temanku tuh paling jago masalah detail-detail. Kalau aku mungkin sukanya ke bagian konsep gitu. Oke. Konsep tuh, nah cara ngedapetin konsep tuh gimana sih? Caranya gitu kan blank ya, maksudnya cuma dikasih termnya tuh A, B, C, D, E. Nah untuk terus merangkai menjadi sebuah konsep tuh gimana? Kalau tips and tricksnya, Cie. Kalau dari aku mungkin cara merangkainya sebenarnya dari terms and conditionsnya itu udah dikasih kata-kata keyword-keywordnya gitu. Jadi kita bisa cari konsep sesuai dengan itu. Misalkan pengennya desain yang modern, minimalis. Nah itu kita bisa sesuaiin konsepnya dari si keywordsnya itu. Yang pasti tetap harus sesuai sama si terms and conditionnya. Gak boleh keluar. Oke. Bener-bener. Bisa juga dari kayak kebutuhannya sih. Iya. Misalkan butuhnya area display apa gitu, terus nanti mungkin bisa diolah dari sana gitu. Nah, tadi kan ini apa nama kompetisinya yang ini? Baratika Competition. Abis itu ada kompetisi lain? Ada. Apa tuh?
Kalau aku ikut Tako Competition, Tako competition. itu desain rumah. Desain rumah? Iya, rumah kecil gitu. Oh, oke. Terus Rumah kecil tuh berarti luasannya kecil gitu. Kecil. Ya? Berapa kurang lebih? lupa sih sebenarnya. Di bawah 100 mungkin Iya, ya? di bawah 100. Oh, oke. Nah, itu apa yang di kesulitannya apa? Nah, itu justru karena kecil gitu ya. Jadi harus benar-benar desain itu compact. Harus ada living room, terus kamar tidur, terus di penjelasan desainnya tuh harus ada kamar spesifik buat anaknya. Terus ada tempat buat ART, kamar tidur ART. Terus kamar mandi itu. Oh, oke. Berarti as long as si termin-termin itu dipenuhi, masuklah ke kriteria untuk dikompetisikan gitu ya. Iya. Oh, oke. Sama. Enggak, Kamu ikut? aku Nggak waktu ikut? itu ya nggak Oh. dengar. Emang Fanny nih jago banget sih ngatur. Dia hantem terus. Terus apa lagi selain itu? Terus ada lagi lomba desain set film Muklas. Ih, itu apaan tuh? Jadi itu kayak dilombain kayak bikin desain set kamar film Muklas. Tahu film Budi Pekerti gak, Bapak? Tahu dong. Nah, itu jadi di film itu ada sosok namanya Muklas. Nah, si Muklas ini di filmnya sengaja nggak dikasih lihat kamarnya. Budi Pekerti itu kan yang filmnya tuh medsos-medsosan itu bukan sih? Iya, Itu kan ya? iya. Muklas tuh masih yang cowok? Muklas yang cowoknya. Yang jadi content creator itu ya Iya, katanya? iya, Oh, betul. oke. Nah, di film itu nggak dikasih lihat nih kamar tidur si Muklas. Ah. Nah, jadi akhirnya kepikiran bikin set kamar tidur Muklasnya. Sebagai anak interior kita coba create itu. Oh, berarti yang di film itu karya kamu gitu? Enggak, Oh, ini enggak. filmnya udah selesai. Oh, Terus baru kita, di baru lombain. Kamu ikutan juga yang gitu? Enggak, Enggak juga. juga. Oh, kalau kamu apa lagi? Ada apa selain? Kalau yang ikut sih lumayan ya, nyoba-nyoba banyak. Ada waktu sempat nyoba Daikin. Oh, Daikin iya. kan ini ya AC ya? Iya, tapi yang itu belum dapat. Ya nggak apa-apa. Terus ada lagi nyoba kayak desain apartemen gitu dari ISI ya. Isi iya, Institut Seni Indonesia. Iya. Oh, itu oke. juga, tapi itu juga belum dapat. Nah, dapatnya lagi nih waktu sama Fanny ini ya, Van. Iya. Collabs. Kemarin. Iya, Collab, kita iya. ini. Oh, kalian collabs akhirnya. Oh, wih. Terus collabs apaan tuh? Itu desain restoran. Desain restoran. Iya. Oh, maksudnya apa? Projectnya apa gitu? Projectnya tuh kayak desain restoran, tapi kalau dari briefnya tuh dia mau gabungin yang modern sama culture-nya Indonesia gitu. Terus waktu itu kita ambil konsepnya dari Subak ya kan? Subak dari Bali. Apa tuh? Menarik nih, Subak tuh apa sih? Boleh jelasin nggak? Subak itu aku lupa detailnya apa, cuman kayak ada hubungannya sama pertanian sama terasering-nya Bali gitu. Jadi kayak bentuknya gundukan tapi dia gimana ya Pak waktu itu? Ya leveling gitu ya. Iya, leveling. Ya, benar. terasering. Terus kita ambil desainnya, konsepnya dari situ. Jadi kayak banyak liuk-liuk. Ada air, kalau waktu itu elemen airnya dari itu ya Van, kita terapin ke apa namanya? Yang kayak sushi. Area dining. Oh, iya. Ada area conveyor belt gitu kayak sushi, tapi ada airnya gitu. Oh. Nah, itu kalian mendesain itu hasilnya apa? Outputnya apa? Berupa gambar presentasi kah? Atau ada gambar kerjanya juga kah? Atau gimana sih kalau Nggak ada. gitu? Jadi cuman gambar presentasi aja. Biasa kita kalau submit poster. Terus setelah poster kadang diminta buat bikin PPT presentasinya. Cuman kemarin kebetulan nggak ada presentasi, jadi cuman kumpul PPT-nya aja. Oh gitu. Detail desainnya kayak gimana, dijelasin di PPT. Oh, oke. Pertanyaan nih, mungkin buat inspirasi buat teman-teman di sana juga. Kan kalian ikut kompetisi ini lumayan sering ya, beberapa kali gitu ya. Kalau menang itu dapat reward sekali. Oh, dapat. Berupa rupiah gitu. Dapat ya? Iya dapet. Ih, enak dong. Ya enak sih. Iya. Jadi nabungnya di situ kali ya, selain dapat dari uang jajan ya. Iya. Pasti nggak dibagi ke teman-teman ya? Kalau tim kan harus bagi 2. Bukan, maksudnya selain tim. Oh enggak. Gila. Oke. And then apa lagi nih yang bisa diceritain nih? Kalau perkuliahan kan sekarang sudah sampai tingkat akhir ya. Nah, dari awal sampai sekarang ini, apa sih yang udah didapat kalau di Binus? Kalau dari aku mungkin kayak
kan dari semester awal kita diajarin DI 1, DI 2, 3 sampai hotel yang terakhir kan. Nah, menurut saya DI itu kayak kepake di dunia kerja sih. Membantu banget buat dunia kerja. Apalagi kemarin kan sempat magang. Jadi kayak ilmu dari, kan kemarin tempat magang saya berhubungan sama retail. Jadi ilmu dari DI 2 retail tuh lumayan kepake di situ. Tuh. Kalau Mbak? Ya sama sih, DI itu kepake banget ternyata di ini tuh. Jadi deh, kalau nah dari kan kalian belajar nih tingkat 1 sampai tingkat berapa tuh? Tuh 6 ya? 6 lah kalau habis itu kan kalian magang ya? Iya. Magang itu, pas magang itu kepake nggak sih yang kalian pelajari di kelas-kelas? Ya, tentu saja pas magang kan tambah melebarkan mata gitu ya, karena betul, banyak betul. items-items yang baru notice juga gitu. Yang paling banget kepake sih gambar kerja ya. Gambar kerja Gambar ya? kerja, karena kan kalau misalkan nggak kuliah mungkin nggak belajar gambar kerja. Ya. Jadi gambar kerja kepake juga. Terus cara nemuin konsep juga kepake di dunia kerja. Karena sering disuruh brainstorming, bikin mood board gitu. Iya. Benar-benar. Gitu ya. Tapi memang sih kalau nggak bisa bahasa gambar kerja, Baca gambar kerja susah juga. kelar ya. Iya. Kelar sih itu, mau ngapain di kantor, suruh bikin kopi tuh. Kamu bikin kopi dong gitu. Oke. Terus menurut kalian nih kalau apa ya, ya kita in general mungkin ya, di Indonesia gitu, dosen-dosen yang mengajarkan mata kuliah interior tuh oke nggak sih? Maksudnya udah mumpuni untuk supaya kamu dipersiapkan menuju ke jenjang dunia in real world di luar sana gitu. Kalau bagi saya sih yang paling berdampaknya tuh dosen sangat membantu ketika kita asis. Karena ketika kita asis tuh kita dapat feedback kan dari apa yang udah kita kerjain gitu. Kalau dari kelas kita dapat ilmunya. Tapi kalau misalkan dari asistensi kita dapat ilmu real world-nya gitu. Kenyataannya kayak gimana. Ini benar-benar desainnya bisa diaplikasiin di dunia nyata atau enggak. Mungkin itu. Iya, sama dari segi problem solvingnya juga sih. Kadang kayak misalkan kita bingung nih, ini kayak kita udah stuck gitu, tapi ternyata setelah asis sama dosen, wah ini apa kebantu banget. Kebantu ya, ada trigger baru gitu ya. Iya, oh ternyata bisa buat kayak gini loh gitu. Oke. Nah, kan kemarin itu kan kalian dari magang ya, dari internship, terus balik lagi ke kampus untuk melakukan skripsi, tugas akhir. Feel-nya tuh gimana tuh? Kan biasanya akan berbeda lagi tuh dari yang tadinya kayak berasa kayak orang udah kantoran gitu kan, tiap pagi ke kantor, pulang sore, and then lu balik lagi sekarang ke dunia kampus yang harus dijejel lagi dengan tugas-tugas. Yang tadinya di kantor mungkin kerjanya tim, sekarang balik lagi ke Solo. Gimana tuh? Agak kagok ya. Lebih enak mana sih sebenarnya? Nggak apa-apa. Waktu magang dapat kompensasi. Dapat. Oh, terus tuh, nah kan kalau dari kita kan kerja dapat kompensasi gitu. Iya. Sekarang kan tugas akhir justru mengeluarkan kompensasi. Asik. Oh iya. Bener ya? Iya benar. Gimana tuh? Jadinya rasa-rasanya. Mungkin kalau dibilang kagok karena dari kemarin kita ikut kompetisi terus. Jadi kalau pas mulai kerjain skripsi kan biasanya pada udah lupa ya. Karena kita karena kita sering ikut kompetisi jadinya itu teringat terus gitu. Jadi keulang lagi. Akhirnya pas ngerjain skripsi pun jadi kebantu gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa ikut lomba. Asik. Iya. Nice. Plus jangan lupa untuk menang. Jangan lupa untuk menang juga. Benar. Amin. Karena kalau nggak menang ya gimana dong? Iya. Nggak apa-apa, Nggak coba apa-apa lagi. juga. Coba lagi. Coba lagi. Iya. Bener-bener. Betul. Kayak film ini ada film namanya Orang Kaya Baru, tau nggak? Pernah nonton nggak? Pernah lihat. Jadi kalau duitnya habis, ya cairin lagi. Wah, itu enak Duit lagi. Gitu enak banget. Enak ya? Iya, enak sih kalau jadi orang kaya. Oke. Tadi masalah skripsi, TA. Kepikiran nggak sih kalian setelah selesai ini semua nih ya? Ini pertanyaan sih, mengandai-andai lah. Kira-kira setelah lulus, kalian mau menjadi intern, pengusaha kah? Atau mau bekerja sama orang dulu sebagai profesional kah? Mending mana?
Kayaknya kalau aku kerja dulu sama Kerja dulu profesional, ya. Baru Sama ya? nanti bangun sendiri mungkin. Oh sendiri ya. Iya. Kalau ini udah kelihatan ya, maksudnya Yaslin, Fania lebih suka ke arah mananya gitu. Ya, mungkin style-nya maksudnya project-project lebih ke arah Oh. komersial kah atau mau ke arah ke presidensial kah? Kalau di antara kalian maunya kemana? Lebih senang ngerjain mana? Kalau aku lebih senang retail, kerjaan retail komersial gitu. Oh gitu. Kamu Iya, sama-sama karena Sama dari segi konsep kayak kita bisa lebih liar ya. Lebih Kalau- explore. Iya, lebih explore. Iya sih. Tetap ngikutin owner sih, cuman kayak kita bisa ngajuin, oh ternyata bisa gini. zaman sekarang kan kita nggak bisa nutup tentang ini ya, teknologi-teknologi yang masuk ya. Ada AI gitu. Pendapat Yaslin sama Fania tentang AI itu gimana? Oke. Kalau dari aku kayaknya AI sekarang kayak udah hal lumrah ya di semua orang. Begitu ya? Kayak semua orang pakai AI. Contohnya ChatGPT. Kayaknya hampir semua orang pakai ya. Iya parah ya. Terus. Tapi jujur ChatGPT tuh membantu. Yes, Bantu banget. yes. Dari sebenarnya lebih kebantu untuk kayak brainstorming, cari ide. Ya. Terus tapi kalau untuk dipakai di dunia profesional kayak interior mungkin nggak bisa ya, belum bisa menurut aku. Tetap aja kita butuh sosok interior designer, nggak bisa full pakai AI, Ya benar. ya kan? Ya, tapi dari aku itu sih. Dari Yaslin? Kemarin aku nemu tuh, cuman aku belum tahu ini pakai aplikasi apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu gitu ya. Kayak dia tuh kita udah render nih, misalkan pakai V-Ray atau apa. Nah itu tuh di-upgrade lagi, jadi kayak kita masukin ke AI, mesin AI, terus dia kayak teksturnya bisa jadi lebih detail gitu-gitu. Jadi real gitu. Dan kayaknya sih cepat sih, cuman aku lupa nama aplikasinya apa. Terus kayaknya itu sih ngebantu banget sih buat oke, kita oke. visualisasi. Oke, nice. Kalau sedikit ini sekarang sedikit petuah lah, sedikit petuah. Kalau buat anak adik-adik kelas gitu, junior dari Fania sama Yaslin, gimana? Apakah penerapan AI ini harus dipelajari dengan serius juga, seksama juga, atau stick with the old school? Dengan- Tetap karena kita udah banyak pakai AI, jadi coba pelajarin sih. Pelajari ya? Pelajarin pasti kepake juga. Kita combine ya? Iya, combine. Oke. Oke lah kalau begitu. Oh satu lagi nih. Ini ada pertanyaan lucu-lucuan sih sebenarnya. Kalau kamu sebagai sebuah furniture, kamu ingin menjadi apa? Kalau aku jadi island kitchen. Island kitchen. Kenapa? Ini kok island kitchen sih? Soalnya kalau island kitchen itu top table-nya tuh tahan gores, tahan asik. api. Jadi saya juga mau jadi pribadi yang tahan banting. Oke. Nice. Kalau Yaslin apa nih? Apa ya, mungkin tempat tidur kali ya Pak. Tempat tidur ya? Iya, Karena apa? Karena nyaman. Ya bisa mobil beneran. nyaman. Oh iya Apa aja juga. kayak gitu Pak. Oh iya juga. Oke. Kalau begitu, nih tambahan lagi nih, sesuatu yang lucu-lucuan lagi. Kita main lucu-lucuan aja di sini. Sambung ya. Iya. Finish this quotes. Interior design is not just about how it looks, but How it feels kali. with it. Kalau kamu, interior design is not just about how it looks, but How it represent the user. how it represent the user. Ini canggih-canggih amat sih bahasa Inggrisnya ya. Gila. Itu keren sih, keren. Oke, nice banget nih. Oke. Buat sobat ruang tamu, thank you banget udah menyaksikan episode kali ini. Semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi kalian, karena tamu-tamu kita kali ini walaupun muda tapi dia young and talented. Asik. Benar-benar luar biasa deh. Ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman sobat ruang tamu? Dari aku buat teman-teman interior, apalagi yang masih semester 1 atau 2, jangan takut buat banyak explore, ikut organisasi, terus ikut banyak lomba, nggak apa-apa gagal, yang penting kalian dapat pengalamannya. Oke, dari Yaslin.
apa ya? Sama kali ya. Sama ya? Ya basically sama ya gitu ya. Oke deh, keren banget. Thank you Sobat Ruang Tamu sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga episode kali ini memberikan inspirasi buat kalian. Karena narsum kali ini sangat-sangat keren banget. Thank you sudah datang ke sini. Dan jangan lupa tagline kita adalah dari ruang menjadi Cerita. See you next episode.